Waalaikumsalam. Sebelum memulai pembelajaran, kakak absen dulu ya. Elvina Dewi Almi Rafika, Nadia Ulfa Khalida, Nisrina Asila Irfan, Almanzifa Salsabila, Airin Nastiti Dwi Cahyani, Hadir, Pak. Andi Srikandi Maharani. Nah, selanjutnya kami akan membahas materi prinsip-prinsip pemberdayaan. Prinsip pemberdayaan itu ada beberapa. Yang pertama, partisipasi, di mana partisipasi ini masyarakat harus terlibat aktif dalam setiap tahap pemberdayaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program. Contohnya itu musyawarah desa, pembentukan program. Kakak Maullah, kumpul bisa aja. Tidak usah saya sudah. Coba naik di sini untuk tutup mata mengambil. Ini pertanyaan akan diberikan kepada kelompok satu. Silakan jawab pertanyaan dari kelompok lain. Paham? Kalau dapat soal sendiri, jawab sendiri. ini dari kelompok mana? Kita dua. Atau ini? Iya, kelompok dua. Berarti ini untuk kelompok satu. Ini dijawab oleh kelompok satu. Ini kelompok tiga ya. Berarti ini kelompok. Silakan jawab. Kakak beri waktu 5 menit. Atau bisa secara lisan juga bisa. Masih. Hanya itu mewakili saja ya.
kalau salah, Ya tidak apa lagi. diulangi. Ulangi, sampai Kalau salah jadi kalau salah. Ya. Yang masalah kalau Ya, silakan dimulai. Oke, jadi pertanyaan dari kelompok 2 itu mengapa partisipasi masyarakat penting dalam proses pemberdayaan? Kalau kelompok 3 didengar apakah jawabannya sudah diterima atau ada yang disanggah? Jadi partisipasi penting buat masyarakat itu penting sekali untuk memajukan wilayah tersebut butuh partisipasi masyarakat untuk memajukan wilayah tersebut. Kalau bukan karena dari masyarakat siapa lagi yang mau memperdayakan wilayah tersebut? Begitu saja. Oke, tepuk tangan. Dengan kelompok 3 apakah jawabannya sudah diterima atau Ya, kami terima. Ya, selanjutnya kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan saya Rafina Fazla dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu sebutkan dan jelaskan tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ialah menurut kami kualitas sumber daya manusia. Terdapat perbedaan pada sektor-sektor masyarakat yang diberikan program pemberdayaan ini dan biasanya pada sumber dayanya mereka bisa dibilang agak rendah. Nah, karena ada perbedaan ini mungkin agak susah untuk mereka menerima ide-ide yang baru ataupun asing. Yang kedua, kami rasa ada perbedaan individu untuk masyarakat yang diberikan pemberdayaan ini. Misalnya semuanya pengen maju, tapi A bilang ini terlalu susah, sedangkan B bilang ini gampang. Akhirnya kita terdapat konflik of interest. Yang ketiga, ada perbedaan level pendidikan yang dapat menghasilkan perbedaan outcome yang dapat menjadi tantangan dalam implementasi ini. Yang keempat, adanya fasilitas, karena biasanya tempat-tempat yang diberikan pemberdayaan ini terpencil ataupun jauh dari pusat kota, maka terdapat kemungkinan untuk kendalaan fasilitas untuk mengimplementasikan generasi budaya yang lebih mudah. Misalnya ingin memberikan keberlanjutan, tapi harus menunggu 1 bulan untuk barang datang dari kota. Dan yang terakhir, ada kapasitas dari orang yang memberikan pemberdayaan. Misalnya hanya diberikan 2 orang untuk mengurus satu desa, satu kelurahan, itu bisa saja memberikan kesusahan untuk mereka untuk menerapkan prinsip dari pemberdayaan masyarakat pada programnya. Apakah bisa diterima kelompok ini? 2. Bagaimana dengan kelompok 2? Selanjutnya kelompok 3 silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi pertanyaan dari kelompok 4 itu bagaimana cara menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita punya 2 yang harusnya dilakukan supaya ketika kesetaraan gender tetap terjadi. Yang pertama itu kita harus memberikan kesempatan yang sama terhadap wanita dan perempuan. Jadi jangan pernah berkata kayak kalau misalnya kau itu cewek nggak boleh melakukan ini, jadi harus kita tetap sama kesempatannya. Dan yang kedua itu jangan pernah berpikir kayak misalnya cowok itu nggak boleh lakukan pekerjaan rumah. Kita tuh harus hapuskan stereotip gitu. Ya. Oke, tepuk tangan. Terakhir kelompok 2 yang menjawab pertanyaan dari Siapa? Ayo. Menjawab pertanyaan dari kelompok berapa? 1. Pada kelompok 1 tolong didengarkan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik. Oke, hasil diskusi dari kelompok 2 adalah soalnya dari semuanya terus kita tahu mengapa prinsip-prinsip pemberdayaan perlu diimplementasikan pada program pemberdayaan. Jadi hasil dari diskusi kami itu prinsip pemberdayaan harus diimplementasikan dalam program pemberdayaan dapat meminjam partisipasi masyarakat, meningkatkan keadilan dan kesetaraan, Cowoknya. meningkatkan kapasitas dan kemandirian, memajukan keterlibatan sosial dan budaya, dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Apa bisa diterima? Oke, tepuk. Selanjutnya terakhir membuat kesimpulan.
Prince. Jadi menurut saya kesimpulannya ialah prinsip-prinsip pemberdayaan itu termasuk misalnya keberlanjutan dan lain sebagainya, dan menurut saya prinsip itu perlu diimplementasikan untuk memastikan bahwa program pemberdayaan ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan manfaat atau dan mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, tepuk tangan